Halo semua, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Aku ada cerita nih. Aku punya lensa. Lensanya bagus, tapi aku nggak pernah pakai. Kenapa? Karena nggak tahu cara pakainya. Oke. Selain itu juga lensa ini mahal banget. Aku takut sampai rusak. Karena lihat nih, ini adalah lensa Canon L series fisheye. Ini nggak bisa dipasang apa yang namanya filter. Kita bisa buka ini ya. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Tara, seperti mata ikan. Oke, pasang lagi. Nah, ini dia. Oke, lensa ini lensa yang sangat istimewa. Jadi dia akan membuat gambar yang kita lihat tuh seperti gambar yang dilihat oleh ikan. Jadi semuanya bulat, membulat begitu. Lensa ini punya gasket di belakang ya. Sininya nih, kita bisa lihat nih, di pinggir sini nih ada gasketnya ya. Dari kepala karet, ini untuk weatherproofing, jadi agar air hujan nggak masuk ke sensor. Dan ini juga menggunakan sistem filter di belakangnya, jadi kita pakai gel filter. Filternya itu bentuknya seperti plastik tipis ya, yang empuk-empuk gimana gitu loh, tempelin di sini. Ini nggak pakai itu apa, filter di depan, jadi dia nggak bisa dipasang polarizer juga ya. Oke, saya jadi takut, harganya 20 juta kurang dikit, tapi nggak bisa pakai filter. Dan saya takut ini lensanya begini, kejenong begini, kalau dia kejatuhan apa namanya, debu apa. Saya mikir cuman cucinya gimana, karena saya juga begini pakai lens bench juga serem. Lensa ini menggunakan mount EF, sehingga sebenarnya dia bukan merupakan lensa yang optimal untuk kamera APS-C. Jadi dia akan ada distorsi ketika kita pasang di kamera APS-C. Seperti apa? Nanti kita lihat di luar sana. Sekarang saya berada di luar ruangan. Lensa saya setting ke 15 mili dan saya akan tarik ke 10 mili lalu dilanjutkan ke 8 mili. 14, kita bisa lihat ya, gerakannya sangat smooth ya. 12, 10. Nah, kenapa saya berhenti di 10 mili dulu? Karena bagi kamera saya yang formatnya adalah APS-C, lensa ini paling optimal berada di 10 mili. Jika saya tarik ke 8 mili, akan terjadi gangguan pada gambar, yaitu sudut-sudut gambarnya akan berwarna kehitaman. Kelihatan saya tarik 8 mili, 8. Nah, kelihatan kan garis-garis hitam di sudut-sudut gambar? Itu karena apa? Karena lensa ini dirancang untuk memberikan foto yang berbentuk lingkaran sempurna pada kamera full frame, sedangkan frame kamera saya kecil. Jadi, ini di crop. Tapi tidak usah khawatir, kita ada hard stop di 10 yang bisa kita nyalakan dengan flick of a switch. Jadi ada switchnya yang akan menghentikan dia di 10 mm. Kita udah lihat ya bagaimana lensa ini perform di luar ruangan. Jadi lensa ini adalah lensa yang dioptimalkan untuk kamera full frame ya. Jadi it is as fishy as it can get. Jadi dia bisa memotret hingga 180 derajat. Dan di atas 180 derajat itu udah nggak make sense, karena kalau kita foto begini di atas 180 derajat, kita mau foto apa dan caranya juga gimana, karena lensa kan dome, bentuknya dome begini. Cahaya kan dari sini mentok gini. Kalau kita bentuk seperti bola begini ya, terus kita berharap ada cahaya dari samping, itu udah melanggar hukum fisika bro. Sekarang saya akan jelaskan tentang limit switch yang ini. Oke. Ketika kita tidak limit, ini posisi off ya, ini artinya focal length bisa bergerak dengan bebas dari 15 hingga 8 mili. Tapi ketika kita limit ininya di sini, oke, ini nggak bisa kalau di 8, kita harus putar dulu ke sini. Kita limit, dia hanya bisa mentok di 10. Itulah mengapa lensa ini tidak digunakan untuk kamera APS-C, sedangkan kamera saya adalah APS-C semua, saya belum beli full frame. Jadi ya bisa dibilang mubazir di tangan saya. Oke, kita juga kasih lihat ya. Ini fokusnya, focus ringnya, dia sangat smooth, ultrasonic, tipikal lensa Canon mahal, dan ini fokus dengan sangat cepat. Karena apa? Kita bisa lihat, ini jaraknya hanya 0,2, 0,15 di sini ada ya, 15 cm hingga infinite. Itu
Itulah mengapa dia fokus dengan sangat cepat, dan kita bisa lihat di sini hampir nggak ada gerakan nih. Fokusnya hampir nggak ada gerakan di sini. Kecuali ketika kita zoom ya. Itu aja gerakannya minimal banget nih. Saya baru menggunakan lensa ini ya selama dalam posesi saya ya. Sebanyak 1 kali outing saja. Bener-bener. Saya waktu itu bawa ke Pantai Anyer untuk foto-foto di sana, foto pohon kelapa, hasilnya memang luar biasa sih. Kelihatan pohonnya kayak lengkung, tinggi, wow gitu loh. Tapi kalau saya pakai untuk foto orang, mukanya jadi begini. Kalau saya pakai untuk foto rumah juga temboknya lengkung ya. Memang kita bisa olah nih pakai Photoshop atau Corel atau apapun itu ya. Jadi tembok lengkung jadi lurus. Tapi it's another step on the workflow ya. Dan ketika dia dipakai untuk memfoto gedung dan jadi bengkok semua, oke, terus kita luruskan lagi, ini perspektif jarak kita tuh sudah distorsi. Memang banyak fotografer kamar hotel ya, untuk advertise ukuran kamar pakai lensa model beginian. Jadi kamar yang kecil kelihatannya gede, terus ruangan yang kecil ya, rumahnya kecil kelihatannya gede. Tapi selain itu juga, saya seumur-umur belum pernah loh ketemu situasi di mana saya harus menggunakan lensa ini gitu. Sementara itu lensa wide angle saya can do the job really well gitu. Sehingga ya lensa ini nganggur aja di dalam ruangan. Jadi kalau buat saya nggak worth it, karena ini nggak bisa saya bawa keluar, nggak bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Terus alasan saya kenapa beli lensa ini in the first place adalah saya pengen belajar. Saya pengen tahu cara pakai fisheye bagaimana, dan terus terang aja gagal total. Jadi menurut saya ya, kalau Anda merasa Anda punya kemampuannya, Anda pengen, boleh beli. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan atau nggak pede, ya pinjam saja. Dan ini nggak dijual, karena ya begitulah just me. Aku suka aja punya lensa yang agak unik, yang orang lain nggak punya, yang jarang yang punya. Jadi gitu aja review kali ini, dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye, all the best.